kembali lagi ke channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan bahas satu perusahaan, yaitu Indah Kiat Pulp and Papers Tbk. Jadi ini adalah perusahaan kertas ya. Kode sahamnya yaitu INKP. Nah, kita mau lihat nih dari websitenya dulu ya. Ini websitenya keren sih. Ini website salah satu website yang paling keren dari beberapa perusahaan sebelumnya ya. Ini ada berupa video segala macam. Ini about us-nya, ini ada harga sahamnya. Ini real time lagi harga sahamnya. Produk-produknya, ini pabriknya kali ya, Tangerang, Serang, dan Perawang. Growing Tomorrow. Kita langsung lihat halaman about us-nya. Informasi yang ada di about us hanya visi misi, sejarah, nggak begitu penting lah ya. Pabrik, ada 3 pabrik ya di Tangerang, Serang, dan Perawang. Ada website Sinarmas. Jadi ini kalian pasti sudah tahu, ini adalah dari grup Sinarmas. Oke, kita lihat produknya langsung karena di websitenya tidak ada informasi yang sangat penting. Jadi untuk packaging rokok, karton box, karton, dan folding box. Jadi semuanya merupakan produk-produknya itu untuk packaging dan box ya, untuk kebutuhan yang saat ini. Jadi karton box itu memang untuk package, untuk ini lebih tepatnya untuk melindungi pengiriman barang. Jadi kan semua barang-barang dikemasnya pakai karton box ya. Kalau kita misalnya mau kirim lewat kurir atau JNE dan Tiki dan kawan-kawannya, ya kita pasti kemas dulu dengan karton box ini, karton box yang coklat ini. Nah, Indah Kiat Pulp and Paper ini menyediakan karton box ini tersebut. Jadi ke depannya Indah Kiat Pulp and Paper ini pasti terus berkembang karena seiring dengan pertumbuhan pengiriman barang-barang. Jadi semakin banyak barang yang dikirim, semakin banyak karton yang dibutuhkan gitu. Jadi masa depannya ini cerah banget. Bukan cerah banget, cerah. Jadi karton box pasti ke depannya akan semakin dibutuhkan untuk pengiriman. Begitu kawan-kawan. Ini sekilas saja tentang websitenya. Kita langsung lihat ke bagian laporan keuangan ya. Laporan keuangan. Nah, ini dia laporan keuangan yang terakhir. Ini dalam ribuan dolar Amerika atau kali 1000 USD. Aset lancarnya ada 4 juta USD. Kita bandingkan dengan utang jangka pendeknya. Aset lancar dengan utang jangka pendek yaitu liabilitas jangka pendek 2 juta US dollar. Jadi aman. Paling banyak komposisinya yang di liabilitas jangka pendek itu di bagian pinjaman bank jangka pendek. Oh, besar juga ya, sebesar 1 juta US dollar. Coba kita lihat di aset lancarnya yang paling banyak komposisinya yaitu uang kasnya sebesar 900.000 US dollar. Piutang usaha 1 juta lah, 1 juta US dollar. Persediaan 400.000. Berarti paling banyak itu di piutang usaha dan kas. Uang muka ada, tapi mungkin aku nggak tahu nih uang muka maksudnya apa. Ini harus lihat ke nomor 9 sama 42. Tapi kita lewatin aja karena dengan kas dan piutang saja sudah bisa menutupi utang jangka pendek mereka, bahkan lebih ya. Bahkan lebih. Jadi ini aman secara rasio aset lancar dengan dengan utang jangka pendek atau liabilitas jangka pendek. Lalu kita bandingkan lagi total liabilitas atau total modal utang dengan total ekuitas. Total modal utangnya ada sebesar 3,9 juta US dollar. Total ekuitasnya 4,6 juta US dollar.
Jadi aman ya, aman. Jadi yang penting total ekuitasnya harus lebih besar daripada total liabilitas atau total utang. Jadi total ekuitasnya bisa menutupi semua utangnya lah, aman lah. Coba kita periksa di liabilitas jangka panjang, apakah ada utang bank jangka panjang. Adanya utang obligasi sebesar 600.000 US dollar. Oke, aman. Pinjaman bank hanya 300.000, jadi masih aman lah ya, masih aman ini. Kita masuk ke bagian penjualan neto atau omset. Omsetnya naik 20% dari tahun lalu. Yang tahun lalu itu 2,1, di tahun 2021 itu 2,5 US dollar. Jadi naik sebesar 20% lah ya. Bebannya hanya naik sedikit, beban pokok penjualan naik sedikit, beban usaha naik sedikit, sehingga menghasilkan laba usaha sebesar 588.000, naik 100.000 US dollar dari tahun sebelumnya. Ini bagus. Langsung kita lompat ke bagian laba bersih atau laba neto, naik sebesar 100 US dollar ya, dari 287.000 ke 390 US dollar. Ini juga bagus. Wah, berarti ini permintaan kertas karton boxnya ini lumayan banyak. Pasti meningkat terus ini tahun-tahun mendatang. Semakin banyak yang jualan online, semakin dibutuhkan karton box. Oke, kita akan masuk ke bagian arus kas dari aktivitas operasional. Positif ya, dan bahkan naik dari tahun sebelumnya, dari 502.000 US dollar menjadi 676 US dollar. Kita lihat di pembayaran, ini marginnya lumayan tinggi. Dari penerimaan kas dari pelanggan ke pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan itu masih tersisa lumayan banyak, jadi 864.000 ya. Jadi kira-kira kalau dipersentasekan 30% kali ya marginnya. Lumayan tebal. Investasi, adakah perolehan aset tetap? Ada sebesar 284, bagus. Pendanaan atau apakah ada pinjaman? Ada, tapi penerbit obligasi ya, penerbitan obligasi. Terus penaikan pinjaman bank ada, kecil nilainya, nggak begitu besar dibandingkan yang lain-lainnya. Kenaikan cash ada juga. Oke, untuk keuangan, laporan keuangan terakhirnya yang terbaru cukup baik, bukan cukup, tapi baik ya, positif dan sehat. Jadi ini aman lah ya perusahaannya, karena cashnya itu yang masuk lumayan tebal juga, 600.000 US dollar. Berarti ini aman. Kita masuk ke rekapan tahunan ya. Nah, ini aku rekap. Aku ambil yang penting-penting saja. Omset, laba bersih, ekuitas, arus kas operasional. Jadi semua itu dalam bentuk USD dikali 1000. Jadi ekuitas itu penting karena kita beli saham sama dengan beli ekuitasnya. Jadi kalau misalnya ekuitasnya punya tren yang naik setiap tahun, artinya bagus. Berarti kita beli barang nilainya setiap tahun naik terus lah ya. Nah, kita lihat ke omset setiap tahun selalu naik. 2021 itu kuartal 3 ya maksudnya. Jadi dari 2014 sampai 2020 secara tahunan trennya naik ya. Meskipun di 2020 ini omsetnya turun karena pandemi kali ya. Berarti ini perusahaan yang kalau kena pandemi bisa turun. Tapi kita lihat di 2019 dia juga turun. Ya kan? Turun juga. Apakah ini tren turun karena pandemi atau karena memang sudah terbatas? Maksudnya terbatas dalam arti penjualannya sudah mulai mentok. Semoga tidak mentok ya.
Tapi kita lihat aja nanti di kuartal 4 penuhnya apakah naik lagi dibanding 2020. Tapi so far kalau misalnya dia hanya fokus jualan karton box, harusnya sih tidak masalah ya. Karena packaging selalu dibutuhkan, apalagi kalau sekarang misalnya makanan-makanan itu membutuhkan kadang-kadang pakai karton juga, yang makanan take away. Yang semacam silin kayak gitu-gitu. Tapi itu kan butuh pakai kertas juga. Jadi kertas bukan digunakan untuk buku saja, tapi sudah mulai banyak digunakan untuk packaging gitu. Apalagi makanan yang take away ya dibutuhkan, jadi kertas tidak akan mati, kertas masih tetap dibutuhkan. Dan untuk mengurangi sampah plastik, mau tidak mau pasti membutuhkan kantong kertas dan hal-hal yang berbau kertas lainnya. Jadi kertas tidak akan mati dan prospeknya masih cerah. Bukan cerah sekali, tapi masih cerah dan masih dibutuhkan gitu. Oke, kita lihat ke laba bersih. Laba bersih mempunyai tren yang selalu positif, tidak menurun, sempat naik turun tapi tidak menurun ya. Dan yang penting intinya laba bersih itu selalu positif, jangan negatif. Naik turun tidak masalah, yang penting selalu positif, selalu laba lah, mencetak laba. Tujuannya di ekuitasnya, justru yang paling penting kita harus lihat di ekuitasnya. Yang penting ekuitasnya selalu naik, itu paling oke. Jadi ekuitas, bagaimana ekuitas bisa naik? Ya dari laba bersih. Selama laba bersih selalu plus, ekuitas selalu naik. Nah, karena kita beli ekuitas, makanya ekuitas wajib selalu naik setiap tahun dan wajib selalu laba. Karena kita beli saham sama dengan beli ekuitas gitu. Dan secara arus kas operasionalnya pun selalu positif setiap tahun. Dan kita lihat memiliki tren yang naik terus ya, uang kas yang masuk itu. Ya, dan masuknya itu pun lumayan tebal loh. Tebal sekali uang kas yang masuk. Jadi ini perusahaan yang sehat secara uang, positif lah ya. Meskipun memang mereka suka minjam, menerbitkan obligasi, pinjam bank dan lain-lain, tapi perputaran uangnya cukup positif lah, bukan cukup, positif dan baik. Ini overall secara tahunan keuangannya ini aman. Kita langsung lihat ke public expose ya. Apakah mereka punya rencana ke depannya? Di public expose-nya INKP public nah ini materinya. Oh, ini surat lampiran 2 materinya. Nah, ini dia paparan publik PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk 26 Agustus 2021 tahun lalu. Agendanya mereka mempresentasikan operasional dan posisi keuangan. Oke, keuangan sih kita tadi sudah lihat, jadi tidak perlu dibahas. Nah, ini kita lihat di bagian bisnisnya saja ya. Volume produksi ribuan ton ya. Yang pink itu 2019, yang hijau 2020. Kertas budaya, kertas industri, tisu dan lain-lain. Oke. Kertas industri naik, kertas budaya turun. Justru yang di-push sebenarnya adalah kertas industri ya. Pulp juga naik. Jadi overall produksinya naik. Secara keseluruhan ya, naik. Volume penjualan kertas budaya turun. Lalu pulpnya naik banyak, kertas industri juga naik banyak. Komposisi penjualan
ekspor dan impor ya berarti ya. Bukan ekspor impor, lokal atau ekspor. Jadi di tahun 2020 kebanyakan ekspor ya. Jadi pasar ekspornya mulai meningkat. Mungkin di Indonesia sudah terbatas kali ya, pangsa pasarnya tidak bisa naik lagi. Jadi mau tidak mau INKP harus menjual kertasnya keluar. Itu strategi yang baik. Bukan strategi ya, itu cara yang baik untuk mereka meningkatkan omset dan laba bersihnya hingga ekuitasnya naik. Nah, ini penjualan ekspor berdasarkan wilayah. Asia paling banyak, dan Asia pun meningkat. Di tahun 2019 hanya 69%, di 2020 menjadi 80%. Berarti penetrasinya cukup bagus. Komposisi penjualan berdasarkan jenis produk. Pulpnya 30%, kertas industri dan lain-lain 38%, sisanya kertas budaya 30%. Jadi di 2019 ke 2020 komposisi kertas budaya menurun ya. Jadi fokus di kertas industri dan pulp. Oke, keuangan tadi kita sudah bahas. Ini kertasnya bisa kita lihat ya, kertas industri bisa kertas untuk ngeprint, untuk Alkitab yang dibutuhkan segala macam-macam, kertas foto dan lain-lain. Keuangan tidak kita lihat, tadi kita sudah lihat. Ini seperti ngulang ya. Apa beda isi? Oh, ini semester 1. Semester 1 berbanding semester 1 2020 dengan semester 1 2021 naik ya. Apa turun? Pulpnya turun, kertas budayanya turun, hanya kertas industri yang naik. Jadi secara keseluruhan turun ya. Volume penjualan yang naik kertas budaya, pulpnya turun. Jadi ekspornya naik ya, ekspornya semakin naik komposisinya. Lalu Asianya mencapai 88%. Wah, berarti naiknya lebih gila nih di Asia. Komposisi penjualan berdasarkan jenis produk tetap merata ya, hampir rata lah, 30-30 lah kita bilang. Oke, di paparan ininya tidak ada penjelasan tentang rencana ke depan. Mungkin kita bisa lihat di bagian tanya jawab ya. Kemungkinan kalau mereka tidak memaparkan rencana ke depan, ini pasti mereka tetap fokus di penetrasi di ekspor ya, penetrasi di luar negeri sampai mereka bisa, pasarnya bisa terus bertumbuh. Mungkin di Indonesia sudah mentok, jadi mereka harus masuk ke pasar ekspor, bersaing dengan produk-produk nasional negara masing-masing mereka lainnya. Ini entah bagaimana mereka bisa bersaing atau tidak, kita lihat saja nanti. Nah, berarti aku kalau misalnya mikir-mikir secara prospek untuk kebutuhan kertas memang menarik, apalagi mungkin Sinarmas ini bisa jadi raja di Indonesia. Tapi nggak tahu di perusahaan lainnya apakah bisa menjadi raja. Maksudnya apakah pemimpin pasar? Saya nggak tahu nih pemimpin pasar kertas di Indonesia siapa. Apakah Sinarmas atau dari grup lain? Aku nggak tahu. Tapi maksudnya gini, tunggu aku jadi ngaco. Jadi kebutuhan kertas memang dibutuhkan. Tapi apakah kebutuhan kertas ini sudah maksimal di tahun-tahun ini ya, di tahun-tahun sekarang, apakah memang sudah mentok di Indonesia? Jadi sudah tidak, jadi proporsi permintaan dan produksinya sudah mentok, sama-sama udah terisi lah. Jadi
permintaannya sudah terisi semua, jadi tidak ada penambahan kertas lagi. Mungkin kalau misalnya ada kebutuhan baru secara massal itu bisa naik. Kayak kenaikan beberapa tahun ini kan, kalau kita lihat ya di rekapan ini, kenaikan dari 2016 sampai 2019 pasti aku yakin ini karena e-commerce meledak. Kita lihat dari 2014 sampai 2019, karena e-commerce meledak, dari Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain membutuhkan kertas karton ya, karton box coklat itu. Jadi kebutuhan mereka meledak dan mulai menurun di 2020 ya, 2019 sampai 2020 mulai menurun. Apakah jualan online-nya makin berkurang atau tidak? Aku nggak tahu. Apa sudah mentok permintaannya? Jadi misalnya permintaannya 10, lalu si Sinarmas ini kasih 10 juga, jadi sudah terisi. Jadi kalau Sinarmas mau tambahin 11-12, ya berarti di pasaran jadinya kelebihan stok. Jadi apakah Indonesia sudah penuh, lalu mereka mau masuk ke ekspor? Jadi permintaan di pasar, kalau misalnya sudah terisi semua, ya berarti mereka omsetnya tidak bisa naik lagi, meskipun kedepannya itu kebutuhan kertas dibutuhkan dan tidak pernah mati. Maksudnya selalu dibutuhkan ya, kertas pasti selalu dibutuhkan, hanya saja apakah pasarnya sudah penuh atau tidak. Kalau sudah penuh, berarti kedepannya omset dari INKP ini akan stuck atau stay tidak bertambah lah ya di tahun-tahun ke depan, karena sudah penuh gitu, sudah terisi semua permintaannya gitu. Dan perusahaan kertas aku yakin bukan hanya INKP saja, pasti ada perusahaan-perusahaan lainnya, apalagi di internasional pasti ada punya perusahaan kertas masing-masing di negaranya masing-masing ya. Jadi mereka harus bersaing gitu. Oke, kita lihat di sesi tanya jawab apakah ada. Kena refresh ya, INKP public. Kita langsung lihat bagian tanya jawab. Oh ini surat ya, oh enggak, tanya jawab, ini tanya jawab. Penjualan neto, jadi pertanyaan pertama. Penjualan neto INKP pada semester 1 2021 meningkat sebesar 10% dibanding semester 1 tahun 2020. Berapa target penjualan untuk tahun 2021? Apakah dalam rapat umum pemegang saham terbatas perseroan diputuskan untuk membagikan dividen? Berapa dividen untuk tahun buku 2020? Jawabannya, sepanjang tahun ini kondisi perekonomian global memiliki beberapa tantangan, di mana salah satunya adalah kelangkaan kontainer. Nah ini jadi masalah ini. Namun demikian untuk tahun 2021 ini perseroan memperkirakan penjualan perseroan masih akan meningkat sekitar 10% dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2020. Hal ini sejalan dengan realisasi penjualan sampai dengan semester 1 2021 yang meningkat sebesar 9% dibandingkan semester 1 2020. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan harga jual dan juga strategi perseroan untuk mengalihkan penjualan di area lain ke pasar Asia untuk mengatasi masalah kontainer. Oke, jadi mereka ekspor selain buka pasar, mereka juga menghindari masalah kontainer ya. Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan diselenggarakan pagi ini, pemegang saham setuju untuk membagikan dividen untuk tahun buku 2020 sebesar Rp50 per saham. Oke. Berapa capex yang dianggarkan perseroan untuk tahun 2021 dan berapa capex capex yang telah direalisasikan sampai dengan semester pertama? Anggaran capex perseroan tahun 2021 ada sekitar 300 juta US dollar, di mana sampai dengan semester 1 2021 capex yang terrealisasi sebesar
265 juta US dollar. Oh, ya, tadi di rekapan ini aku salah ucap ya. Ini sebenarnya 300-an ribu juta US dollar laba bersihnya, tapi aku ucapnya 300 ribu. Lalu yang 2 juta aku sebutnya, yang di omset jutaan aku sebutnya jutaan ya sepertinya tadi ya. Tapi sebenarnya itu 3 miliaran US dollar. Ekuitasnya juga miliaran US dollar, laba bersih ratusan juta US dollar. Oke, tidak masalah. Kita langsung balik ke pertanyaan. Dimana sampai sisanya akan direalisasikan. Capex ini yang penting penggunaannya untuk apa Capexnya? Digunakan antara lain untuk maintenance boiler, meningkatkan kapasitas produksi kertas. Nah, ini yang paling penting, meningkatkan kapasitas produksi kertas industri di Serang dan cost improvement. Jadi biar laba bersihnya bisa naik lebih besar dan omsetnya bisa naik juga. Sehubungan dengan obligasi yang diterbitkan INKP, sampai di mana prosesnya dan berapa rencana penerbitannya. Ini digunakan untuk apa nih? Jadi mereka ngutang. Perseroan akan menerbitkan obligasi kelanjutan bla 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 7 triliun ya rupiah dan sukuk 1 triliun. Tidak disebutkan kegunaannya untuk apa. Sebesar 8 triliun atau totalnya. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID, apakah terjadi pengurangan karyawan? Sampai dengan saat ini operasi perseroan masih berjalan normal sehingga belum ada pengurangan karyawan. Apabila ada pengurangan, hal ini sebabnya memang karena karyawan tersebut memang sudah memasuki usia pensiun. Dan akan direview apakah untuk pekerjaan tersebut dapat dikerjakan oleh karyawan yang ada atau perlu adanya pergantian. Jadi ini sih kalau perusahaan kertas selalu dibutuhkan ya, jadi memang tidak akan terdampak COVID ya. Tapi meskipun tidak terdampak COVID, ini sepertinya pasarnya sudah mentok ya. Lihat ya, di 2019 turun, 2020 turun. Ini menjadi perhatian khusus nih. Kita masuk ke lampiran keduanya. Apakah ada pertanyaan lampiran keduanya? Sama ya dengan pertanyaan tadi. Lampiran keduanya sama sepertinya. Aku salah takut. Oh, lampiran 2-nya absen. Hanya sedikit yang masuk ya. Oke. Semuanya sudah jelas. Jadi untuk prospek cerah, dalam artian cerah maksudnya selalu menghasilkan laba dan kertas selalu dibutuhkan karena digunakan untuk packaging ya. Bukan kalau dulu kan dipakainya di buku, tapi kalau sekarang untuk packaging. Dan secara pasar sepertinya sudah penuh. Jadi sulit untuk bertambah lagi secara omset ya. Jadi kesimpulannya ini kalau misalnya investasi untuk mengambil dividen oke, tapi kalau untuk mengharapkan ya pertumbuhan omset ke depannya harus maksudnya apakah omsetnya bisa naik lagi dari tahun lalu, itu sepertinya sulit. Jadi memang harus menunggu lah ya gebrakan dari INKP ini, apakah ada produk baru atau tidak. Nah, tapi kalau kita lihat ekuitasnya selalu naik karena mereka menghasilkan laba bersih setiap tahun. Jadi kalau untuk kalian yang ingin investasi jangka panjang, ini bisa banget jangka panjang, tapi balik lagi mereka menghadapi kesulitan pasar yang sudah penuh. Kita lihat dari omsetnya saja ya, omsetnya aja sudah mulai menurun, kemungkinan bukan karena pandemi tapi karena pasarnya sudah penuh. Jadi pasti pabrik kertas bukan hanya INKP saja, tapi ada perusahaan-perusahaan lainnya.
Maka dari itu kesimpulannya keuangannya cukup baik, bahkan baik dan positif. Tapi secara prospek ini masih dipertanyakan ya, masih abu-abu. Tapi secara keuangan pasti akan selalu positif ke depannya. Tapi kalau untuk peningkatan omset masih ragu-ragu karena kebutuhan kertas dibanding dengan permintaan dengan supply-nya atau produksinya, apakah sudah penuh atau tidak. Kalau sudah penuh berarti ini bisnis yang kira-kira sulit berkembang untuk kedepannya. Begitu ya. Jadi prospeknya aku ralat lagi, bukan cerah tapi abu-abu ya. Abu-abu dalam arti masih ragu untuk apakah bisa berkembang atau tidak gitu. Apakah ini layak diinvestasikan? Lebih baik ditahan dulu. Ditahan dulu ya. Diinvestasikan jika kalau valuasinya sudah sangat murah baru kita masuk. Tapi kalau misalnya valuasinya sudah tinggi dan masuk kategori wajar, lebih baik tidak usah dulu. Kita hanya cukup untuk lihat saja karena kebutuhan kertas kita tidak tahu ke depannya apakah naik terus atau tidak ya. Kemungkinan sudah penuh ya, kemungkinan sudah penuh. Tapi kalau teman-teman ada yang ingin memasukkan informasi tambahan, boleh di kolom komentar. Siapa tahu aku masih kurang ya informasinya ya. Aku hanya bagikan dari sisi keuangan dan dari sisi faktor perusahaan tersebut. Mungkin kalau teman-teman ada yang informasi yang lebih lengkap, boleh share di kolom komentar. Oke, kalian boleh dislike atau like, atau kalian ingin menanyakan analisa saham lainnya, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan bahas. Sampai jumpa di penjelasan video berikutnya ya, analisa berikutnya di video berikutnya maksudnya. Maksudnya apa ya? Sampai jumpa. Bye bye.